Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam presisi. Jumpa lagi dengan kami di Kabar Sikutim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara podcast Kabar Sikutim. Saat ini perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwasanya Polres Kutai Timur sekarang sudah ada gedung SPKT yang baru diresmikan oleh Bapak Kapolda kemarin. Nah, apa sih isi dari gedung SPKT itu? Langsung kita tanya sama petugas yang ada di dalamnya. Ada beberapa tempat pelayanan di dalam gedung SPKT itu. Salah satunya yaitu ada 110, call center 110, dan juga ada etle. Nah, saat ini kebetulan kita akan kupas itu terkait sama call center 110 ataupun yang dinamakan etle itu. Apa sih etle itu? Kemudian bagaimana sih cara menilang dengan menggunakan etle? Langsung kita tanya sama petugasnya. Ya, baik. Selamat siang, Mas. Siapa namanya? Siap, Mas Bribda Muhammad Rian. Oh, Rian Fajar. Yang satunya? Siap, Bribda Sunan Rahmat. Sunan. Siap. Wih, ini ganteng-ganteng ya. Ayo sekalian. Wah, ini kayaknya muda-muda ini. Lihatnya IT-nya luar biasa ini. Ini Mas Rian, ini bertindak sebagai apa? Sebagai operator. Operator etle. Yang satunya? Untuk saya untuk tiket 110. Piket 110. Mungkin bisa kita satu-satu dulu ya. Satu-satu. Mungkin dari etle dulu. Apa sih etle itu, Mas Rian? Mungkin pemirsa atau masyarakat belum tahu terkait sama etle itu. Coba dikupas sedikit lah terkait sama etle itu. ETLE sendiri singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement, Pak. Untuk Electronic Traffic Law Enforcement adalah penegakan hukum di lalu lintas. Jadi kami sebagai operator ETLE ada dua tempat, yaitu di bagian atas dan di bagian bawah jika di gedung SPKT yang baru ini, Pak. Nah, untuk di bagian atas itu dia sebagai operator yang untuk bagian penilangan, Pak. Penilangan. Siap. Menggunakan CCTV itu. Menggunakan CCTV. Jadi untuk bagian penilangan di atas kami akan mengecek setiap harinya dan setiap jamnya, Pak. Siap. Nah, untuk yang di bawah itu bagian konfirmasi pada saat masyarakat sudah menerima surat tilangan yang kami. Oh gitu. Jadi ini operator ini 24 jam. 24 jam. 24 jam ya, menerangin siapa ya yang kira-kira melanggar gitu ya. Siap. Ini jadi ketahuan itu yang lewat, misalnya nih saya nggak pakai helm di simpangan itu bisa terekam di situ ya. Terekam, Pak. Oh siap luar biasa. Nah, ini informasi untuk seluruh warga masyarakat Kutai Timur. Bahasanya sekarang sudah ada etle. Etle itu kayak semacam seperti yang dijelaskan tadi, penegakan hukum dengan sarana elektronik yaitu CCTV. CCTV bagi pengguna jalan, pengguna kendaraan sepeda motor ataupun mobil, hati-hati pada saat di situ ada terekam, katanya Bapak ini akan dikaptur, difoto ya? Siap. Difoto kemudian akan mendapatkan surat tilang secara elektronik. Luar biasa. Ada berapa titik? Perlu dijelasin nih supaya masyarakat juga tahu nih. Ada berapa titik untuk CCTV di Kutai Timur ini? Untuk titiknya saat ini ada dua, yaitu di Jalan Patung Singa, Simpang Patung Singa, dan ada di Simpang Pos Pendidikan. Simpang Pos Pendidikan. Jadi ada dua titik, Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kutai Timur, ada di Patung Singa dan juga di Simpang 3 Pendidikan. Hati-hati pada saat melakukan perjalanan, bukan masalah hati-hati. Namanya kalau kita sudah sadar hukum dalam berlalu lintas, pada saat menggunakan kendaraan, apa sih yang harus dilakukan kan gitu ya? Nggak harus diawasi CCTV sebenarnya gitu. Tapi sekedar informasi bahwasanya di dua titik tersebut adalah tempat CCTV etle. Ya, barang siapa melakukan pelanggaran lalu lintas kemungkinan akan terjeprek di situ lah. Hati-hati ya, tapi nggak usah kaget. Tapi ini perkembangan zaman ya di Polres Kutai Timur ini sudah mau mengikuti kota-kota besar lainnya lah. Apalagi dengan ibaratnya IKN yang akan pindah ke sini ya, kita juga harus mulai berkembang lah gitu. Masih ibu kota negara masih inilah manual, ini sekarang sudah menggunakan etle. Luar biasa.
Baik, terima kasih Mas Rian ya. Nah, sekarang bidang satunya. Ini operator 110. 110 itu apa sih? Coba sampean jelaskan, Mas. Untuk 110 itu dia tuh nomor apa? Nomor HP buat misalkan dari warga masyarakat Kutai Timur, jika dia ada masalah, dia bisa menghubungi langsung 110. Oh, nomor telepon polisi lah gitu Siap. ya. Oh iya. Itu mencet 110 itu langsung terhubung dengan operator sini. Kalau Siap. seandainya wilayah di Kutai Timur ini. Siapa langsung terhubung di sini, operator sini. Oh, enggak melalui operator mana, misalnya di Mabes Polri atau di mana, jadi langsung nyambung ya? Langsung nyambung di Kutai Timur. Gitu. Seandainya itu apakah ada pulsa, pakai pulsa atau tidak 110? Untuk pulsa sendiri tidak ada. Tidak ada ya. Sampai pikirnya juga 24 jam. Siap 24 jam. Wah, ini luar biasa, ini informasi terupdate nih. Warga masyarakat yang mungkin baru monitor, sekarang sudah ada namanya call center polisi. Call center Polri 110. Seandainya HP-nya nggak ada pulsanya, bisa juga Mas? Bisa juga. Wih, bisa. Nah, kalau seandainya membutuhkan bantuan polisi, ya, mau ada pulsanya, mau ada enggak, yang penting ada sinyalnya dan ada HP-nya gitu ya. Ini pencet 110 ya, Pak Polisi saya minta itu, gitu ya. Untuk pelaporannya secara gitu, kemudian sampai standar 24 jam ya. 24 jam itu banyak kah? Selama ini ada beberapa hari yang ke depan ini, apakah banyak laporan atau tidak kira-kira? Atau ada datanya gitu? Untuk pelaporannya kita biasanya itu menerima telepon, kemudian kita catat. Itu ada juga beberapa yang iseng, ada juga beberapa kasus. Contohnya yang kemarin tuh ada kasus kecelakaan di daerah Samarinda sana, Pak. Oh, gitu. Iya. Terus teleponnya 110 nyambung di sini. Iya, Pak. Itu berarti dia bisa connect ya. Kita kan polisi kan banyak nih. Iya. Di Polres Bontang ada, di sini ada, call centernya sama. Sama. Berarti itu yang nelpon itu Jadi yang nelpon ini orang Bengalan, Pak. Dia ditanya itu dia Oh. ngerental mobilnya. Terus minta tolong dicekkan karena dia dengar kabar kalau mobilnya ini kecelakaan di wilayah Samarinda gitu. Oke. Jadi minta tolong koordinasikan ke Wah, ini 24 jam 110 ya, luar biasa. Informasi untuk warga masyarakat Kutai Timur apabila ada keluhan apapun ya, yang penting jangan iseng ya. Siap. Sudah mentelengin gitu ya di komputer, di telepon, tiba-tiba cuma iseng aja miss call Pak Polisi gitu aja gitu ya. Karena ini mungkin call center khusus untuk pengaduan, ya mohon kerjasama seluruh warga masyarakat Kutai Timur untuk tidak melakukan iseng-iseng ya. Kira-kira polisinya tidur atau enggak, mungkin gitu ya, atau sekedar mengerjain gitu, janganlah ya kan. Setelah menerima laporan itu, terus tindakan operator itu apa yang dilakukan? Menghubungi petugas patroli kan yang terdekat di sana. Itu ada datanya ya di saya. Oh gitu. Jadi polisi yang terdekat di TKP itu muncul di Ada, Pak, di layar. aplikasi di layarnya. Wah, luar biasa. Berarti quick respon ya, cepat gitu. Misalnya ada yang laporan, "Dat, di mana sih di sini kayak sementara APT Pranoto." Di situ polisi yang ada di APT Pranoto itu udah ada datanya. Oh gitu ya. Si A meluncur ke sana siap 86 gitu kayak bahasa-bahasanya. Oke. Luar biasa. Ini obrolan yang menarik ini sebenarnya, perlu dijabarkan lebih panjang lagi. Ini kembali ke Italy lagi. Wah, Italy lagi. Itu kan mungkin petugas operator ini berarti harus memilah-milah yang mana sih yang melanggar gitu ya. Siapa? Berarti kelihatannya kalau saya baca itu pelanggaran yang kira-kira bisa ditangkap sama CCTV aja dong. Siap, tidak, Pak. Untuk pelanggaran dan bagi yang tidak melakukan pelanggaran semua akan tercapture sama CCTV Etlink. Jadi kami yang sebagai operator bakal memilah lagi mana yang pelanggaran dan mana yang tidak pelanggaran. Gitu. Kalau sebenarnya menggunakan mobil itu ketahuan nggak sih pakai safety belt? Siap, jelas ketahuan. Jelas ya. Siap. Waduh, tembus pandang, hati-hati melakukan sesuatu di dalam mobil ya. Mungkin sambil merokok juga Siap. ketahuan ya. Sambil nelpon misal. Oh, walaupun kaca riben. Betul.
walaupun kacanya udah di repaint. Mahalan kayaknya ya. CCTV-nya mahalan, nah, luar biasa. Hati-hati melakukan sesuatu ya, nggak bisa ngelak ya. Betul. Barang buktinya ada gitu. Jadi setelah tercapture, kemudian nanti ada surat tilang yang datang ke alamat sesuai sama identitas mobil ya. Siap. Terus punya mobil harus melakukan konfirmasi di lantai 1 bagian pendapat. Oh iya, luar biasa. Itu tuh prosesnya berapa lama itu kira-kira? Habis tercapture, terus itu menggunakan apa, jasa apa gitu? Kalau untuk pengirimannya kami menggunakan jasa kurir, Pak. Oh kurir, alamat di sini. Siap. Gitu ya. Setelah pelanggar menerima surat tilangan, untuk konfirmasi ke kami lagi, kami berikan waktu 14 hari. 14 hari. Siap. Oke. Nah ini juga warga masyarakat Kutai Timur ya, yang mungkin beli mobil second, motor second, alangkah baiknya mungkin secepatnya untuk balik nama. Takutnya kenapa? Atau juga kita ya, mungkin sebagai masyarakat biasa kasarnya, terkadang meminjamkan kendaraan sama teman. Nah itu yang melanggar misalnya yang kita pinjamin atau kita rentalin, itu nanti surat tilangnya larinya ke kita gitu ya. Siap. Oh, yang pemilik kendaraan. Oh ya. Nah itu informasi untuk warga masyarakat Kutai Timur yang mungkin punya kendaraan yang sudah dijual atau yang baru beli kendaraan second, itu mungkin bisa segera mungkin balik nama. Takutnya terjadi kesalahpahaman gitu. Saya nggak merasa saya sudah dapat surat tilang. Padahal kendaraannya itu sudah saya jual berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu. Makanya mungkin sangat disarankan untuk sesegera mungkin balik nama, gitu ya. Kalau emang dijual, berarti suruh pembelinya itu secepatnya balik nama. Takutnya nanti terjadi pelanggaran, kemudian tagihannya masih ke rumah, dia yang melanggar, kita yang nagih, gitu ya. Tapi kan itu buktinya ada solusinya, yaitu konfirmasi, gitu ya. Kalau seandainya dalam 14 hari itu orangnya tidak datang-datang, misalnya ini gimana? Jika orangnya ini tidak datang, dalam 14 hari itu kami sebagai operator memblokir untuk surat-surat Pak. Surat-surat kendaraannya. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti sudah diblokir, mau nggak mau pasti nanti pada saat bayar pajak datang. Siap. Berarti buktinya nanti posisinya di tempat pembayaran pajak di sana dong ya? Betul Pak. Nanti bayar pajak sekalian juga bayar tilang. Gitu. Hati-hati ya. Kalau seandainya dalam 1 tahun nanti tidak dikontrol, ketilang lagi, terus tidak dikonfirmasi dan lain sebagainya, itu bukan saya dan lain sebagainya, ya nanti totalan kayaknya di situ ya. Ya. Baik, warga masyarakat Kutai Timur, itu informasi terupdate ya terkait sama ETLE. Jadi hati-hati untuk menggunakan kendaraan, tetap patuhi aturan lalu lintas. Kemudian juga kalau seandainya mobil tersebut sudah dijual, kalau bisa yang pembelinya sesegera mungkin untuk balik nama. Begitu juga kita kalau seandainya beli mobil second atau motor second, sebisa mungkin juga kalau bisa kita sarankan untuk secepatnya balik nama. Enak kalau seandainya misalnya naik motor atau naik mobil itu pakai nama sendiri gitu ya. Miliknya siapa? Milik gue gitu ya, milik saya gitu. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar ya kita yang menanggung gitu kan. Kalau seandainya mobilnya orang lain ya kasihan. Kalau seandainya mereka yang menanggung, kita yang melanggar mungkin dia yang menanggung gitu lah. Luar biasa di SPKT ini sangat lengkap, selain ETLE sama piket 110 yang 24 jam standby ya. Di bawah juga ada tempat pengaduan, ada macam-macam lah. Nah, untuk nanti akan kita kupas mungkin di episode-episode selanjutnya. Mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk warga masyarakat Kutai Timur terkait sama ETLE itu, silakan Mas Rian. Untuk masyarakat Kutai Timur, saya hanya bisa bilang tetap jaga aturan dan rambu-rambu lalu lintas dan kurangi pelanggaran di lalu lintas. Siap. Oke. Untuk 110, wah ini gimana? Ini kalau pesan dari saya Pak,
bisa jika kalau ada kendala bentuknya di wilayah Kalimantan Kutai Timur bisa langsung hubungi 110. Tapi minta tolong Jangan kerjain Pak. Kayaknya korban dikerjain gitu ya. Miss call aja, men. Diangkat, halo. Iya. Dengan Pak Polisi di sini mati. Nanti lagi gimana? Ya, penjaga telepon. Ya kan? Oke, ya itu dengan inovasi-inovasi yang terbaru yang dilakukan oleh Polres Kutai Timur dipimpin oleh Bapak Roni Bonik ini sangat luar biasa. Ini gedung baru yang sudah diresmikan oleh Bapak Kapolda kemarin melingkup yaitu semua pengaduan atau semua pelayanan dari kepolisian berada dalam satu gedung ini yaitu namanya SPKT. Demikian untuk podcast hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu warga masyarakat Kutai Timur. Sekali lagi ada call center 110 juga ada etle. Mudah-mudahan pembahasan yang kali ini bermanfaat untuk semuanya, sekedar informasi ataupun edukasi di sini dan mungkin bisa disampaikan kepada khalayak ramai seluruh warga masyarakat Kutai Timur. Ayo kita sama-sama jaga situasi Kamtipmas yang kondusif dan juga jaga aturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Saya Aibda Wahyu Winarko, Kasih Humas Polres Kutai Timur. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam presisi.